Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Sardar Gabarsing. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Haris Sankar dan dibintangi oleh pawan kalian. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan tak bosan-bosan juga Mimin ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler. Sardar Gabarsing ini menceritakan tentang seorang polisi selengean dan barbar dalam memberantas mafia kejam. Bagaimana keseruan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film berawal di sebuah desa kecil bernama Kondafedu. Di sana hidup seorang anak yang bernama Venkatratnam Naidu. Ia tinggal bersama ibunya. Ia mempunyai ayah dan saudara tiri. Dan karena sikap ayah tirinya yang pilih kasih, ia pun memutuskan untuk kabur dari rumahnya. Madu yang merupakan ibu Naidu, ia sangat khawatir mendengar Naidu yang kabur dari rumah. Akan tetapi, ayah tirinya yang bernama Bhagavan sama sekali tidak peduli. Ia juga memberitahukan saat Naidu pergi, Naidu berkata bahwa setelah dewasa ia akan kembali. Naidu juga mengganti namanya menjadi Gabarsing. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terjadi perampokan di sebuah bank. Pada saat para perampok tersebut melarikan diri, seorang inspektur polisi berusaha mengejar mereka dengan menunggangi sebuah kuda. Di sana, ia pun memberantas para perampok dan merebut kembali uang tersebut. Dan inspektur ini merupakan Venkatratnam Naidu atau Gabarsing yang sudah dewasa. Di tempat lain, salah satu perampok yang berhasil melarikan diri, ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinannya yang bernama Sidapa. Ia merupakan bos mafia yang sangat ditakuti. Pada saat itu, Sidapa merasa kesal dan berniat akan membalas Gabarsing. Dan karena rasa kesalnya, ia pun membunuh rekan bisnisnya yang terlalu banyak bicara. Di sisi lain, Gabarsing mendatangi rumah ibunya. Ia berniat untuk membawa ibunya tinggal bersamanya. Akan tetapi ibunya menolak. Ibunya berkata bahwa ayah dan adik tirinya membutuhkannya. Maka dari itu ia tidak bisa meninggalkan mereka. Gabarsing tidak bisa memaksa ibunya. Kemudian ia pun pergi. Singkat cerita, Gabarsing telah dipindahkan untuk menjadi inspektur polisi di desa Kondafedu. Desa di mana ia tinggal dulu bersama keluarganya. Di tempat lain, Gabarsing sedang melakukan latihan menembak bersama anggotanya. Pada saat itu, Sidapa dan anak buahnya mendatangi Gabarsing. Di sana, Sidapa memperingati Gabar agar tidak main-main dengannya. Gabar yang selengean, ia pun tidak gentar mendengar ancaman tersebut karena ia tidak pernah takut kepada siapapun. Suatu hari, Gabar mendatangi sebuah tempat. Di sana ia memerintahkan para anggotanya untuk menangkap para pemain judi. Saat mereka mengejar para pemain judi tersebut, Gabar tak sengaja memasuki rumah seorang wanita yang bernama Laksmi. Pada saat itu, Gabar merasa terpana melihat kecantikan Laksmi. Suatu hari, Gabar pun mencoba mendekati Laksmi dengan beralasan membeli sebuah boneka. Akan tetapi, Laksmi menanggapi Gabar dengan sikapnya yang cuek. Manusia ini bernama Ranjit Kumar. Ia merupakan seorang rentenir. Ia menjerat penduduk desa dengan program pinjaman yang disebut EMI dan angsuran. Ia memiliki banyak usaha pinjaman di desa Kondafedu. Karena kecantikan Laksmi, semua pria berusaha mendekatinya, termasuk Ranjit dan Gabar. Pada saat itu, Gabar menodongkan pistol kepada Ranjit dan mengancamnya agar tidak mengganggu orang-orang di pasar termasuk Laksmi. Di suatu hari, Sidapa mengadakan pertemuan dengan anggota partainya.
Ia memerintahkan mereka agar menutup pasar untuk menunjukkan kekuasaan Sidapa kepada Gabar. Keesokan harinya, pasar pun benar telah ditutup oleh orang-orang Sidapa. Pada saat itu Gabar Singh datang. Saat itu Gabar menyuruh orang-orang di pasar untuk membuka toko mereka kembali. Akan tetapi orang-orang Sidapa malah menantang Gabar untuk bermain kabadi dengan taruhan. Jika Gabar kalah maka pasar akan tutup selamanya. Dan jika Gabar menang maka toko akan dibuka kembali. Gabar pun menerima tantangan mereka. Dengan bermain kabadi, Gabar menghajar semua orang-orang Sidapa. Mendengar orang-orangnya telah dikalahkan oleh Gabar, Sidapa merasa kesal. Kemudian paman Sidapa memberi sebuah saran. Ia menyuruh Sidapa untuk menghasut Perdana Menteri agar Gabar dipindah tugaskan dan pergi dari Kondapedu. Kemudian Sidapa dan pamannya mendatangi Perdana Menteri. Di sana Sidapa meminta kepada Perdana Menteri agar memindah tugaskan Gabar. Akan tetapi Perdana Menteri menolak permintaan Sidapa. Ia malah mendukung semua tindakan yang dilakukan oleh Gabar. Karena sakit hati, Sidapa menyuruh anak buahnya untuk melempari menteri menggunakan sepatu saat menteri melakukan pidato di sebuah pameran. Akan tetapi saat menteri berpidato tidak ada satupun anak buah Sidapa yang berani melakukan hal tersebut. Karena di sana Gabar dan anggotanya sudah siap siaga. Mereka menahan anak buah Sidapa yang akan melempari menteri. Dan sebaliknya saat Sidapa berpidato, Gabar menyuruh orang-orang pasar untuk melempari Sidapa dengan sendal. Di malam hari, para polisi telah menangkap seorang yang bernama Sekar. Mereka menangkapnya karena Sekar ketahuan mengoplos minuman keras. Tak lama Laksmi datang. Ternyata Sekar adalah ayah Laksmi, dan ia merupakan seorang pemabuk. Gabar yang menyukai Laksmi, ia meminta Laksmi untuk memberikan jaminan ayahnya dengan senyumannya saja. Akan tetapi Laksmi berkata jika ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ayah Laksmi, Gabar dan semua anggota polisi menari-nari untuk membuat Laksmi tersenyum. Dan hal tersebut pun berhasil. Kini Laksmi pun tersenyum. Di suatu hari, Gabar mendatangi Laksmi. Ia meminta Laksmi untuk menikah dengannya. Akan tetapi Laksmi menolak. Dan alasannya karena ia belum bisa merubah kebiasaan ayahnya untuk tidak menjadi seorang pemabuk. Laksmi juga berkata bahwa ia tidak akan menikah selama ayahnya masih hidup. Mendengar keputusan Laksmi, Gabar pun merasa patah hati. Kemudian ia mendatangi ibunya. Ia menceritakan tentang Laksmi yang menolak lamarannya. Akan tetapi ibu Gabar tidak merespon sama sekali. Dan ternyata ibu Gabar telah meninggal dunia. Di tempat lain, Sidapa masih merasa marah dengan apa yang dilakukan Gabar. Kemudian paman Sidapa mendatangkan seorang pembunuh bayaran kepada Sidapa. Sidapa pun memerintahkan pembunuh bayaran tersebut untuk membunuh Gabar. Meskipun masih berduka atas kematian ibunya, Gabar pun membunuh para pembunuh bayaran tersebut. Gabar mendatangi kediaman Sidapa. Ia meminta agar Sidapa tidak main-main dengannya. Gabar juga mengetahui jika Sidapa berusaha membunuhnya karena Gabar ikut campur dalam urusan politik Sidapa. Gabar mengancam bahwa Sidapa tidak akan mendapatkan tiket dalam pemilihan. Ia juga tidak akan membiarkan Sidapa masuk dalam daftar nominasi di daerahnya. Di suatu hari, Gabar mendatangi ayah tirinya. Ia meminta agar ayah dan adik tirinya untuk tinggal bersamanya. Gabar berniat untuk membangun kembali keluarga yang telah hancur. Akan tetapi ayah tiri Gabar menolaknya, karena sejak Gabar masih kecil pun ia tidak menyukainya.
Di tempat lain, adik Gabar yang bernama Bairap tengah menjual sapinya. Akan tetapi, uang hasil penjualan tersebut dirampas oleh seorang pria karena Bairap memiliki utang kepadanya. Pada saat itu, si Dapa berada di TKP. Kemudian, ia menyuruh anak buahnya untuk menghasut Bairap agar menghajar pria tersebut. Lalu, Bairap pun menghajarnya. Pada saat itu, si Dapa menyuruh anak buahnya untuk memberitahukan keributan yang dilakukan adiknya kepada Gabar untuk menjebaknya. Kemudian Gabar pun datang. Melihat Bairap terus-terusan menghajar pria tersebut, Gabar pun menghajar Bairap. కొడుతూనే ఉంటాను. Karena tidak terima dengan perlakuan Gabar dan dengan dibantu si Dapa, Bairap dan ayahnya mengadukan hal tersebut kepada atasan polisi. Pada saat itu, ayah tiri Gabar meminta kepada atasan polisi agar Gabar meminta maaf kepada Bairap. Gabar pun melakukan hal tersebut dan masalah pun selesai. Akan tetapi, si Dapa yang gagal menjebak Gabar, ia pun mengancamnya. Setelah itu, Gabar mengumpulkan anak buah si Dapa untuk mengetahui rencananya. Salah satu anak buah si Dapa pun memberitahukan bahwa si Dapa dan ayah Laksmi berencana menikahkan Laksmi dengan pria lain. Karena si Dapa mengetahui bahwa kelemahan Gabar adalah Laksmi, wanita yang dicintainya. Setelah itu, Gabar mendatangi pernikahan tersebut. Di sana, si Dapa dan ayah Laksmi menghinanya. Gabar yang tidak terima dengan pernikahan Laksmi, ia pun menodongkan pistolnya dan mengancam pengantin pria tersebut. Pengantin pria tersebut pun merasa ketakutan dan menolak untuk menikahi Laksmi. Kemudian, Gabar pun melanjutkan ritual pernikahan tersebut dengan Laksmi. Setelah menyelesaikan ritual, Laksmi pun menghampiri ayahnya. Ia berkata jika ia sudah tidak memiliki ayah. Laksmi berkata demikian karena Laksmi merasa kecewa kepada ayahnya yang menikahkan Laksmi secara paksa. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Setelah menikah, Gabar dan Laksmi terlihat sangat bahagia. Pada saat itu, ayah Laksmi datang. Ia meminta maaf kepada Laksmi dan Gabar atas semua yang pernah ia perbuat. Karena kerendahan hati Gabar, ia pun memaafkannya. Kemudian ia meminta ayah Laksmi untuk tinggal bersama dirinya dan Laksmi. Di tempat lain, si Dapa memberi Bairap sejumlah uang agar ia mendapatkan suara untuk partainya. Ia juga menyuap seorang pimpinan partai agar mendapatkan tiket dan kursi untuk partainya. Ia menyuap pimpinan partai dengan sejumlah uang 5 crore rupiah. Dan pimpinan partai meminta agar uangnya tersebut segera dikirimkan. Di sisi lain, Perdana Menteri telah mendapatkan kabar penyuapan tersebut dari Gabar. Ia pun menyuruh Gabar untuk melakukan sesuatu. Saat anak buah si Dapa akan mengirimkan uangnya, Gabar pun menghentikannya. Kemudian ia menyita uang tersebut. Mendengar itu semua, si Dapa merasa sangat marah. Ia pun mengirim Bairap ke kediaman Perdana Menteri untuk memberinya sebuah hadiah. Dan hadiah tersebut berisikan sebuah bom. Saat Bairap keluar dari kediaman menteri, bom tersebut pun meledak. Dan karena perbuatan Bairap yang merupakan adik Gabar, atasan polisi pun mendapatkan perintah untuk memecat Gabar. Karena Bairap memasuki kediaman menteri mengatasnamakan Gabar. Akan tetapi, karena atasan polisi telah mengenal Gabar dekat, ia pun dapat menangguhkan pemecatan Gabar untuk beberapa waktu. Dengan syarat Gabar harus segera menangkap Bairap adiknya. Setelah itu, Gabar mendatangi ayah tirinya. Ia memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh Bairap anaknya. Gabar juga mengancam bahwa ia tidak akan mengampuni Bairap. Ia juga akan membunuhnya. Mendengar hal tersebut, ayah tiri Gabar pun terkena serangan jantung. Dan ia pun dilarikan ke rumah sakit. Meski semua yang telah terjadi, Gabar tetap menemani ayah tirinya di rumah sakit. Di sisi lain, si Dapa terus memojokkan Bairap atas kasus bom tersebut. Kemudian si Dapa memberitahukan bahwa Gabar akan menangkap dan membunuhnya. Ia pun menghasut Bairap untuk membunuh Gabar terlebih dahulu. Bairap pun bergegas mendatangi kediaman Gabar. Saat ia akan menembak Gabar, ternyata Gabar dan Laksmi telah mengurus ayahnya dengan sangat baik. Melihat hal tersebut, ia pun menyesali semuanya. Ia meminta maaf dan menceritakan semuanya. Kemudian Gabar mengajak Bairap untuk memberikan kesaksian kepada hakim atas kasus bom tersebut. Di sisi lain, si Dapa yang mengetahui hal tersebut, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Gabar dan Bairap. Lalu terjadilah aksi baku tembak. Setelah itu, si Dapa menelpon Gabar. Ia memberitahukan bahwa kematian ibunya adalah ulah dari perbuatannya. Ia pun menentang Gabar untuk datang ke tempatnya.
Dengan penuh kemarahan, Gabar pun bergegas mendatangi tempat si Dava. Di akhir film, Gabar pun menghajar dan membunuh si Dava. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Albin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.